Selamat pagi. Masih bersama saya Aji. Hari Minggu tanggal berapa nih? 14 Juni 2020. Pertengahan Juni. Tetap sehat, tetap semangat, sama nih kayak saya nih. Saya tetap gemuk, tetap sehat, tetap semangat karena setiap hari saya makan makanan sehat ya. Berupa cita-cita, berupa keinginan, berupa harapan, berupa mimpi-mimpi ya, jadi saya tetap baik, alhamdulillah saya tetap sehat. Karena apa? Karena kita punya semangat, kita punya cita-cita, kita punya harapan, kita punya keinginan. Dan jangan lupa kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri kita, tanggung jawab terhadap lingkungan kita, tanggung jawab terhadap keluarga kita. Itu yang jadi kita sehat, itu yang jadi kita semangat. Itulah yang jadi dasar mimpi-mimpi, dasar harapan, dasar keinginan. Jadi berharap dengan mimpi itu kita akan tetap punya cara berpikir yang sehat, cara berpikir yang cerdas, kemudian bertahap kita jalankan, bertahap kita lakukan, tidak hanya diam saja, tidak hanya menunggu saja, tidak hanya menanti keajaiban dari Tuhan gitu ya. Kita harus tetap bekerja, kita harus tetap aktif, kita harus tetap optimis. Kayak ini nih, di hari Minggu. Kemarin saya baca di salah satu media nih. Pariwisata daerah bersiap beroperasi. Ini jadi presiden baik, ini jadi alarm bagi kita para pelaku yang terkait dengan pariwisata, baik bis, industri makanan, dan semua pihak yang terkait dengan pariwisata. Kalau minggu kemarin saya di Kebumen, di pantai selatan itu hari Minggu kemarin pengunjungnya luar biasa banyak. Saya jadi optimis, saya jadi kayak tergugah. Saya jadi berpikir bahwa ternyata masih ada daya beli. Ternyata masyarakat itu masih punya keinginan untuk sehat, keinginan untuk lepas dari kungkungan yang kita sebut pandemi ya. Jadi karena ini lagi pandemi, jadi saya bicara pandemi terus. Harapannya ini jadi satu kesempatan, jadi satu kunci pembuka bahwa ke depan akan pulih. Tentu pulihnya seperti apa kita belum tahu. Jadi sekarang ini masih disyaratkan banyak protokol kesehatan yang harus kita jalani, cuci tangan, kemudian pakai masker, jaga hidup sehat dan sebagainya. Itu hal yang memang harus kita lakukan sekarang. Kalau kita bicara sejarah, dulu sih dari kecil, dari zaman dulu kita juga lihat di lini masa, kita lihat di buku-buku, di sejarah. Kalau di tradisi Jawa, sumurnya itu sumber airnya di depan. Itu berarti kita harus cuci tangan sebelum masuk rumah, dan hal-hal seperti itu kan sudah biasa kita lakukan. Kemudian kita hidup sehat juga dari kecil kita sudah didoktrin, katakanlah seperti itu, kita sudah diharuskan untuk hidup sehat. Jadi hal-hal itu sebenarnya bukan hal baru lagi, bukan hal yang aneh lagi, bukan hal yang kita harus belajar lagi, tetapi tinggal membiasakan saja.
banyak hal yang kepingin saya sampaikan ya. Jadi seperti di teman-teman kemarin saya bicara di sini sama teman-teman sebagian di wisata Kebumen, dia bagaimana sih wisata ke depan gitu. Mereka tetap punya keinginan, punya harapan akan bisa kembali normal. Tetapi kalau tidak segera normal, berarti kita harus punya cara lain. Cara lain untuk bertahan. Cara lain untuk kita bisa tetap hidup gitu ya. Hidup. Seperti banyak teman saya, misalnya saya sebut saja Kalingga misalnya ya. Teman saya Kusno di Cilacap, dia yang katakanlah usahanya satu di sewa sound, kemudian satunya lagi di wisata tadi ya sebut ya, itu kan terpapar sekali, langsung terjerembab, jatuh, tersungkur gitu ya. Tetapi Mas Kalingga itu tidak berhenti aja diam gitu ya, tidak. Ternyata dia menemukan caranya, gitu ya. Dia jualan ikan karena memang basisnya tempatnya dia di daerah Cilacap, jadi dekat dengan sumber nelayan, dekat dengan nelayan yang dia biasa jual, dia bisa jual, dia bisa orderkan ke teman-temannya, dia bisa jalan, bisa hidup gitu ya. Tidak dari wisata, tetapi dari jualan ikan. Ini kan hal yang baru, hal yang tidak terduga sama sekali. Dan lebih dari itu, ternyata teman saya tadi tidak hanya menjual barang dagangannya sendiri, tetapi dia menguatkan teman-temannya. Dia tetap aktif di organisasinya. Saya kemarin lihat juga ada dengar pendapat dengan DPRD, kemudian masih ketemu teman-temannya, masih terkait dengan wisata, ada survei-survei segala macam. Tapi itu saya pikir langkah sehat, langkah yang cerdas. Ada juga teman saya Banjarnegara, Santi, itu juga dia tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya terkait dengan dengan basis usahanya di homestay di pinggir Kali Serawi sana. Dia tetap aktif promo, karena ini saatnya promo, karena sekian banyak orang tentu dengan acara dengan PSBB akan melihat salah satu kegiatan yang mungkin selama ini belum bisa dipegang gitu ya, mungkin baca koran atau mungkin baca majalah, mungkin salah satunya dengan membuka medsos gitu di sela-sela dia di rumah. Ada juga teman saya Mbak Gede Flamboyan, Banjarnegara, dia juga kalau sekarang ini makan di luar, kumpul-kumpul kan memang nggak boleh, tidak disarankan gitu ya. Kemudian juga harus tetap menjaga jarak gitu ya. Tetapi nggak berhenti juga kan, masih aktif di promo, di penjualan, masih dengan caranya pakai aplikasi, pakai antar jemput, kemudian dengan punya menu-menu baru, tetap aktif, tetap terus jalan. Dan ini membangkitkan harapan, membangkitkan keinginan. Jadi kalau saya sih makan cita-cita lah ya, kalau yang lain makan cinta itu. Tapi saya pikir saya tetap dengan cita-cita, dengan keinginan, dengan harapan itu kita akan jadi lebih semangat lagi. Ya logikanya nggak mungkin toh kita makan cinta, makan cita-cita toh. Ya kita butuh makan, butuh nasi, butuh sehat gitu kan, dalam arti sehat, makanan-makanan sehat yang real itu makanan. Makanya teman saya Gede Flamboyan tetap buka gitu toh. Sehat butuh refreshing, makanya kemarin di pantai sana pengunjungnya luar biasa banyak, butuh fresh. Makanya teman saya Santi, Mbak Santi, dia tetap promo karena ke depan
masih terus akan ada pengunjungnya lagi. Tentu ada teman saya Kalingga itu yang saya bicarakan awal tadi, dia menyediakan makanan sehat berupa ikan dan produk olahannya. Ya ini buat tubuh kita. Tapi saya tadi sempat Mas Taufik itu bilang tambah lembu ya saya pikir saya makan cita-cita, saya makan harapan, saya makan keinginan gitu. Selamat siang, tetap semangat, tetap sehat, tetap cerdas ya.